pembelajaran agama. Sebelumnya, jangan lupa berdoa di rumah ya nak. Tetap dijaga untuk kesehatannya. Baik, materi kita hari ini, Ibu akan membawakan karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Dalam materi ini ada 3 tema yang akan kita bahas. Tema yang pertama itu Daud sang pemimpin. Baik, mari kita perhatikan, mari kita dengarkan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Baik, kita lanjut materi kita. Ibu akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri kepemimpinan Daud itu, bagaimana sikap si Daud dalam bangsa Israel. Maka Ibu akan menjelaskannya. Daud itu adalah putra Isa, anak bungsu dari ke-8 bersaudara. Ia bekerja sebagai gembala dan sangat pintar memainkan kecapi. Kemudian Daud ini sangat dihormati sebagai pahlawan Israel karena ia mempunyai keberhasilan yang membunuh Goliat yang bertubuh raksasa. Kemudian Raja Daud ini juga berhasil mempersatukan seluruh suku bangsa Israel sehingga menjadi kerajaan yang kuat dan kokoh. Rakyat sangat menghormati Raja Daud dalam kepemimpinannya karena dia penuh keberanian dan keadilan. Daud juga menyadari kesalahan dan dosanya. Bahkan Daud berani mengakui kesalahan dan dosanya itu di hadapan seluruh rakyat Israel dan mengakui kesalahan dan dosanya itu di hadapan seluruh rakyat Israel. Dan juga Daud memohon kepada Allah supaya dosanya tidak menjadi tanggungan seluruh bangsa Israel. Oleh karena itu, Allah sangat mengasihi Daud karena pertobatan dan rakyat semakin segan dan menghormati serta mencintainya sebagai pemimpin yang pemberani dan adil. Daud juga tidak malu mengakui kesalahannya, melainkan dengan sadar dia menerima dan mengakui kesalahannya dan bertobat. Daud menjadikan kesalahan itu sebagai pengalaman dan pelajaran hidup untuk menjadi pemimpin dan hamba Allah yang lebih baik. Sebagai yang diurapi Allah, dia menerima kesalahannya, mengakuinya dan memperbaikinya dengan pertobatan. Daud menjadi teladan pemimpin yang rendah hati, berani mengakui kesalahan dan berani bersaksi serta membela ketetapan Allah. Jadi anak-anak Ibu, jika kita membuat kesalahan, kitalah tetap meminta maaf, mengakui kesalahan kita dan bertobatlah supaya tidak membuat kesalahan. Setiap manusia diberi anugerah Tuhan dan kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang istimewa. Kita tidak perlu menjadi orang yang terbesar, yang terkaya, yang terpintar, dan sejenisnya untuk seorang manusia yang baik atau menjadi manusia yang dapat diteladani sesama. Kita hanya butuh perjuangan dan ketekunan serta kejujuran sebagai saksi dan pengikut Kristus. Itulah yang dibutuhkan Allah untuk kita perbuat. Perjuangan membuat kita menghargai setiap hasil yang kita capai. Ketekunan membuat kita selalu berusaha lebih baik, dan kejujuran membuat kita tetap sadar
dan menerima segala kelemahan dan kekurangan kita dengan penuh syukur. Raja Daud adalah salah satu contoh bagi kita untuk tidak pernah menyerah memperjuangkan nilai-nilai hidup yang hakiki, seperti cinta kasih kepada Allah yang memberi berkat dan anugerah, serta penghargaan terhadap kepercayaan dan kasih sesama. Keberanian mereka untuk memikul tanggung jawab adalah teladan bagi kita agar menjadi orang yang setia pada tugas dan panggilan Kristus sebagai saksi dan pengikut Kristus. Baik, anak-anak ibu, jika mau mengikuti Kristus, maka teladanilah kepemimpinan sifat-sifat si Raja Daud. Menjadi teladan bukan berarti kita harus menjadi pemenang atau juara dalam segala hal. Menjadi teladan itu terutama sekali menuntut kerendahan hati, penghargaan dan penerimaan terhadap segala keterbatasan diri dan sesama. Allah menciptakan manusia dengan segala keterbatasan, bukan untuk sekedar mencapai kemenangan dan kesenangan dunia, akan tetapi lebih daripada itu, untuk saling menghargai, saling melengkapi, dan saling bekerja sama dengan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Hidup dalam iman kita nyatakan dengan kebersamaan dalam berdoa, berderma, dan berpuasa. Pengharapan kita nyatakan dengan usaha dan upaya yang memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan sesama. Kasih kita nyatakan dalam iman dan pengharapan yang teguh hanya kepadanya sebagai Allah yang Esa, Allah yang menyelamatkan kita dengan salibnya, Allah yang menyertai kita sepanjang zaman. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, jangan lupa mengerjakan tugasnya dalam buku paket halaman 55. Semoga dikerjakan dengan baik. Tetap dijaga kesehatan, tetap berdoa, jangan lupa bersyukur. Salam sehat. Terima kasih, selamat siang.